Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kawan-kawan semua, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah kebaikan dunia wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Al-Fadhil Taqrib Syekh Abi Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghaz Asy-Syafi'i. Yaitu sekarang kita masuk di bagian kitab Ahkamit Thaharah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharati, hadza bermula ini yaitu kitab tentang atau menjelaskan hukum-hukum bersuci. Wal kitabu, dan bermula kitab. Lugatan secara bahasa masdarun, yaitu masdar bimakna dhammi dengan makna mengumpulkan, wal jam'i tegasnya mengumpulkan. Di situ ada bahasanya kitab Ahkamit Thaharah. Apa itu kitab? Kitab itu sebenarnya kalau secara kita pemahaman kita kan kitab itu seperti ini ya. Kitab itu seperti ini. Ini kitab. Nah, kitab kumpulan daripada catatan-catatan, tulisan-tulisan tentang hukum, tentang ilmuwan, tentang segala hal di dalamnya. Nah, di sini secara bahasa kitab itu adalah ad-dhamm wal jam'. Maknanya adalah mengumpulkan. Wastilahan, dan menurut istilah, ismun yaitu suatu nama li jinsin dari jenis, bagi jenis, minal ahkami daripada beberapa hukum. Amal babu, jadi secara istilah kitab itu adalah nama bagi kumpulan hukum. Amal babu, adapun bermula bab pasmun, maka itu sebuah nama, linauin bagi nau, mimma dakhala, mimma daripada sesuatu, dakhala yang masuk, ya ma tahta zalikal jinsi, di bawah demikian itu jenis. Adapun bab itu adalah bagian daripada kitab itu, daripada buku itu, daripada kitab itu adalah bab. Wat-taharatu, dan bermula taharah bi fathit ta'i dengan fathah ta, lugatan secara bahasa an-nazafatu yaitu bersih. Wa amma syara'an, dan adapun menurut syariat, fafihi maka yaitu padanya taharah tafasiru katsiratun. Tafasiru, kenapa tafasiru tidak tafasirun? Karena sebab dia ismul ladzil sarif, illahnya sighah muntahal jumu, illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Tafasiru bermula beberapa penafsiran katsiratun yang banyak, minha yaitu sebagiannya daripadanya tafasir, qauluhum bermula perkataannya para ulama, fi'luma tustabahu bihi shalah. Jadi taharah itu adalah fi'luma tustabahu bihi shalah. Fi'luma yaitu melakukan sesuatu, tustabahu yang dibolehkan bihi dengannya, fi'luma dengannya ma, as-sholatu oleh sholat. Jadi artinya taharah itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah yang dilakukan yang menyebabkan dibolehkannya kita itu melakukan sholat. Ya otomatis kan di situ wudhu. Di selanjutnya ada bahasanya aimin wudhuin. Jelasnya itu adalah wudhu pertama. Wa ghuslin, mandi. Wa tayammumin, dan tayamum. Wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Amma tuharatu, dan adapun bermula tuharah, toknya didomahkan, bidhammi dengan dhammah ta. Fasmun, maka yaitu sebuah nama, li baqiyatil ma'i bagi sisa air. Kalau tuharah itu beda lagi, itu sisa air. Anggaplah satu gantong atau satu ember kita berwudu, ternyata tersisa misalkan satu cebok, maka itu tuharah, sisa airnya. Kita lanjutkan. Anwa'ul miyahu bermula macam-macam air. Walamma, dan manakala kana ada al-ma'u oleh air, alatan yaitu menjadi sebuah alat, litaharati bagi bersuci, litaharati bagi bersuci atau untuk bersuci, istatrada maka beralih al-musannifu oleh musannif li anwa ilmiyahi bagi macam-macam air
Faqala, maka berkata ya musannif, al-miyahu bermula air-air itu, al-miyahu bermula air-air allati yang yajuzu boleh ya awal, allati yang yajuzu boleh ayasihu tegasnya sah, at-tathiru oleh bersuci, dipakai bersuci, biha dengannya allati. Nah, jadi aitnya itu di biha, aitnya di biha, aitnya allati. Sab'u miyahin yaitu 7 air. Ma'us samai nyatanya air langit, ay an-nazilu tegasnya air yang turun, minha daripadanya langit, wa huwa dan bermula ia an-nazil minha al-mataru yaitu air hujan, wa ma'ul bahri dan air laut, ail milhi tegasnya air asin, wa ma'un nahri dan air sungai, ail hulwi, ail hulwu tegasnya air yang tawar, wa ma'ul bi'ri dan air sumur, wa ma'ul aini dan air mata air, wa ma'ul salji dan air salju, wa ma'ul baradi dan air embun, wa yajma'u dan berkumpul hadhihi sab'atu oleh ini 7 nama air, qaulaka akan ucapanmu, manazala minas samai au naba'a minal ardh alla ay sifatin kana min asil khalqati. Qaulaka akan ucapanmu, ma air nazala yang turun, ia ma minas samai daripada langit, au naba'a atau yang keluar, ia ma minal ardi daripada bumi, ala ay sifatin atas apapun bentuk sifat atau apa jua sifat, kanat yang ada ia sifat, min asl khilqati daripada asal kejadiannya. Jadi 7 itu kalau dirangkumkan itu air yang bisa dipakai bersuci itu ada 7, yaitu terbagi menjadi 2 golongan. Satu adalah air yang turun dari langit, dan yang kedua air yang keluar daripada bumi. Dan air yang turun daripada langit itu yang pertama adalah air hujan, yang kedua itu adalah air embun, dan yang ketiga adalah air salju. Jadi ada 3 air yang turun dari langit, ada 3 macam, yaitu air hujan, air embun, air salju. Dan 4-nya lagi itu adalah air yang keluar daripada bumi, yaitu air laut, air sungai, kemudian air sumur, dan air mata air. Jadi bolehkah kita bersuci dengan air kelapa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena air kelapa bukan termasuk daripada air yang tergolong daripada 7 air ini. Kan air kelapa tidak terkena najis, kan air kelapa bukan air yang berubah. Walaupun dia memang dari asal sudah tidak bisa dipakai bersuci, bukan masalah disebabkan berubah atau tidak, dicampur najis atau tidak, tapi memang dari awal dia tidak bisa dipakai bersuci karena sebab dia tidak tergolong daripada 7 air ini. Nah, ini 7 air. Ini 7 air inilah yang akan dipakai untuk bersuci. Dan di 7 air ini ketika kita pakai bersuci, maka itu hukumnya bermacam-macam tergantung penyebabnya. Kita lanjutkan, sumal miyahu, kemudian air-air itu atau beberapa air tanqasimut yaitu terbagi ya almiyah ala arba'ati aqsamin atas 4 macam atau 4 bagian. Ahaduha bermula salah satunya ia aqsam tahirun yaitu suci, fi nafsihi zatnya air, mutahhirun yang menyucikan, li ghairihi bagi selainnya air, ghairu makruhin yang tidak makruh istimaluhu oleh memakainya air, wahwa dan bermula ia air al-ma'ul mutlaqu yaitu air mutlak namanya. Mutlak itu an qayyidin daripada ikatan, lazimin yang tetap. Jadi hukum yang pertama, air itu adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci dirinya, bisa mensucikan kepada yang lainnya. Maksudnya mensucikan anggota badan kita ketika berwudu, atau anggota badan kita ketika kita mandi wajib, atau bisa membersihkan kepada najis-najis ketika kita beristinja.
Jadi dia suci airnya, tapi juga mutahhirun, bisa mensucikan kepada yang lainnya. Artinya kanggur ghairu makruhin, yang tidak makruh. Dipakainya tidak makruh. Dan air itu namanya air mutlak. Fala yadurru, maka tidak mengapa atau tidak berbahaya, tidak menjadi masalah al-qaidu, oleh ikatan qayyid, al-munfaku, yang bisa dilepas, kama ilbiri, seperti air sumur, fi kaunihi, pada keadaannya ya maul bi'ri mutlakan, yaitu mutlak. Wasani, dan bermula hukum yang kedua, tahirun, yaitu suci, fi nafsihi, pada dirinya, mutahhirun, yang menyucikan, li ghairihi, bagi selainnya ia air, makruhun, yang makruh, istimaluhu, oleh menggunakannya ya air, fil badani, pada badan, wala fis saubi, tidak pada pakaian. Wahwa, bermula ia maun, ya air, ya, al-ma'ul musyammasu, yaitu air yang dipanaskan oleh matahari. Air musakhanu, jelasnya air yang dipanaskan, bitaksiri syamsi, dengan pengaruh matahari, fihi, padanya, ma'ul musyammas. Wa innama yukrahu, dan hanya saja dimakruhkan ya ma'ul musyammas syar'an, secara syariat, biqutrin, di daerah harin yang panas, fi ina'in muntabain, pada wadah yang tercetak, illa ina'an naqdaini, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak, li sifai jauharihima, karena bersih zat keduanya, ya naqdain. Wa idza baruda, dan jika dingin, ya maul musyammas, zalat, maka hilang, al karahatu, oleh kemakruhannya. Nah, hukum yang kedua yaitu adalah air tersebut suci airnya, dirinya sendiri suci, tidak ada terjatuh najis atau tidak mustamal, dan dia juga mutahhirun, mensucikan kepada yang lainnya, bisa mensucikan kepada yang lainnya. Artinya wudhu kita memakai air tersebut sah, mandi kita dengan air tersebut juga sah. Tapi makruhun istimaluhu, hanya sekedar makruh, memang makruhun istimaluhu, makruh dipakainya, kurang bagus dipakainya di badan, karena ini adalah masalah bersuci pada badan, lafis saub, tidak pakaian. Jadi kalau untuk air yang ini nih dipakai untuk menyuci pakaian tak masalah. Yang makruh itu kalau untuk badan, seperti untuk mandi wajib, seperti untuk berwudu. Air apakah itu? Al-ma'ul musyammasu, air yang dipanaskan matahari, yaitu adalah air yang disebabkan panasnya itu pengaruh daripada matahari. Dan ini hukum makruhnya ini itu ada ketentuannya, yaitu adalah daerahnya daerah panas, dan kemudian di wadahnya itu adalah wadah yang dicetak, kecuali wadahnya itu wadah terbuat daripada emas atau perak, itu tidak masalah. Dan ketika dan apa rahasianya ini? Karena pasti dibalik kemakruhan atau tidak dianjurkan itu pasti ada rahasianya. Ternyata air yang dipanaskan oleh matahari, wadahnya terbuat dari besi, apalagi sampai berkarat, itu akan menyebabkan penyakit. Tetapi ketika air tersebut menjadi dingin, maka hukum air tersebut tidak lagi dihukumi makruh. Wakhtara, dan memilih An-Nawawi oleh Nawawi adamal karahati, akan ketiadaan hukum makruh mutlakan secara mutlak. Wa yukrahu, dan dimakruhkan aidan juga syadidus sukhunati, oleh sangat panasnya air, wal burudati, dan sangat dinginnya air. Terlalu panas terlalu dingin pun hukumnya makruh juga. Tapi kalau pendapat Imam Nawawi tidak makruh, kata Imam Nawawi. Wal qismu itu, dan bermula bagian yang ketiga, tahirun, yaitu suci, fi nafsihi, pada dirinya air, zatnya air, ghairu mutahhirin,
ghairu mutahhirin, yang tidak suci, li ghairihi, tidak mensucikan, li ghairihi, kepada yang lainnya. Dia suci airnya, tapi dia tidak bisa dipakai untuk menyucikan yang lainnya. Artinya tidak bisa dipakai untuk menyucikan anggota wudhu kita, anggota wajib kita mandi. Air apakah itu? Wahwa, dan bermula ya air, yaitu ma'ul musyammasu, yaitu ma'ul mustakmalu, yaitu air mustakmal. Air mustakmal tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dia suci seperti bisa diminum, bahkan bisa untuk menyuci pakaian, bisa untuk dipakai untuk penerang hati pun bisa. Tapi masalahnya untuk dipakai berwudu tidak bisa. Kenapa? Karena sebab sudah dipakai. Air tersebut mustakmal, sudah digunakan pirab hadasin, pada menghilangkan hadas. Tapi ingat, catatannya adalah air tersebut dipakainya bukan dipakai untuk sekedar dipakai karena disentuh, bukan, tapi air itu memang sudah dipakai setelah berwudu. Setelah berwudu kan ada air yang tampungan, nah itu kita ambil, nah itu suci, bisa dimakan, bisa diminum, bisa untuk memasak, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya tidak bisa untuk berwudu dengan air itu lagi karena sudah dipakai. Bagaimana kalau seandainya air tersebut air suci, kemudian tangan kita yang bersih padahal masuk ke dalam itu, menyentuh air itu, apakah air tersebut jadi mustakmal? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak sedang berwudu, atau air itu dicampuri oleh sesuatu, bukan karena sebab dicampuri oleh sesuatu atau bekas daripada setelah wudu, bukan. Tidak masalah. Paling yang dikhawatirkan lagi tangan kita ini bernajis apa tidak. Kalau mustakmal tidak. Jadi ada misalkan ember, kita buanglah ratik-ratiknya pakai tangan kita. Oh tidak boleh lagi dipakai berwudu, kan sudah mustakmal. Tidak, karena kita bukan, tangan kita ini bukan dalam keadaan sedang berwudu, sehingga air yang masuk atau tangan kita masuk ke dalam itu tidak akan menyebabkan makruh. Tapi yang perlu kita waspadai hanya saja apakah tangan kita bersih atau tidak. Jangan-jangan bekas kena najis. Au izalatin najasatin, atau setelah menghilangkan najis. Illam yataghayyar, jika tidak berubah ia air, walam yazid, dan tidak bertambah ya air, walam yazid, dan tidak bertambah waznuhu, oleh timbangannya air, ba'da fisalihi, setelah terpisahnya ia air. Amma, daripada sesuatu, kana yang ada ia ma ba'da tibarin, setelah menganggap sesuatu, ba'da tibari ma, setelah menganggap sesuatu, ya tasyarrabahu, yang menyerap akan dia ma'al maghsulu, oleh yang dibasuh, minal ma'i, daripada air. Selain air mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan, itu air apa lagi? Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Ay min hadzal qismi, tegas ay wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi. Tegasnya min hadzal qismi, dan dari sebagian ini bagian, al-ma'ul mutaghayyiru, bermula air yang berubah. Apa yang berubah? Ahadu awsafihi, salah satu daripada sifatnya, sifat-sifat daripada air. Bima, sebab sesuatu, ay bisyai'in, tegasnya sebab sesuatu, khalatahu, yang mencampuri, hu, akan dia ma, minat tahirati, daripada sesuatu yang suci, tagayuran, dengan perubahan, yamna'u, yang mencegah, itlaq qasmil ma'i, akan kemutlakan nama sebuah air, alaihi, atasnya ma. Fa innahu, maka sesungguhnya ya ma, ya air, tahirun, itu suci, ghairu mutahhurin, tidak menyucikan. Hisyan, bisa secara indera, karena ada at-taghayyur, perubahannya itu, au takdiran, atau secara kira-kira. Ka'anih talata, seperti bercampur, bil ma'i, dengan air, ma, sesuatu, yuwafiquhu, yang menyamai ya ma, akan dia ma.
fihi min sifatihi, fihi padanya, min sifatihi, fi sifatihi pada sifatnya kamail wardi seperti air mawar, al munqati yang terputus, ar-raihati yang terputus, ar-raihati baunya. Jadi yang kedua yaitu air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci itu adalah air mutaghayyir, air yang berubah itu yaitu adalah dengan sebab dicampuri oleh sesuatu yang suci dan berubahnya itu salah satu sifatnya saja, maka dia dihukumi air mutaghayyir. Nah, yang mana berubah ini pun ketika menyampurinya itu adalah yang merusak daripada itlaq ismil ma', kemutlakan nama air. Contoh, air putih dimasuki teh, maka itu tidak dikatakan lagi air putih, tidak lagi dikatakan air hujan, air sumur, air sungai, tapi itu sudah dikatakan air teh namanya, maka berubah deh itu. Gitu. Selanjutnya, fa'innahu tahirun ghairu tahirin, maka sesungguhnya ya tahirun suci tapi tidak mensucikan, baik itu secara indra ataupun secara kira-kira, seperti bercampurnya air kepada sesuatu yang menyamai dari sifatnya, seperti air mawar yang terputus baunya.